أشرقت نفسي بنور من فؤادي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf keadaan masyarakat kita, Ustaz. Jadi kalau kita lihat sebagai akhlak, kan ujung daripada dakwah Rasulullah ini adalah akhlak, sebagaimana yang Ustaz sudah terangkan tadi. Kalau kita lihat dalam masyarakat, khususnya di negara kita mungkin patut bersyukur bahwa masyarakat Aceh ini dari segi aktivitas dakwah ini kan sudah jauh kalau dibandingkan dengan masyarakat-masyarakat di daerah lain. Jadi kita punya komunitas zikir, komunitas dakwah, dan Islam ini walau apapun yang orang-orang katakan, kita yang kalau sudah kita berjalan ke beberapa tempat di Indonesia, kita bisa katakan alhamdulillah masyarakat Aceh sudah jauh lebih baik daripada masyarakat yang lain dalam mengamalkan dalam majelis-majelis ilmu dan majelis-majelis keagamaan. Tapi Ustaz, kalau kita lihat dari segi akhlak, ternyata kita belum nomor satu, Ustaz. Nah, ini harus kita sadari sendiri. Ada banyak tempat-tempat lain yang mungkin dari segi aktivitas agamanya di bawah kita, tapi akhlak mereka lebih baik. Dan apalagi kalau kita sampai berjalan ke luar negeri misalnya, Ustaz. Kalau kita lihat misalnya, kalau masyarakat Jepang ini, minta maaf Ustaz, rasanya berbuat dosa pun masih dalam akhlak. Ini mohon maaf Ustaz, misalnya ada orang yang minum arak, mabuk pun di tempat yang kemudian tidak mengganggu orang lain. Ini sampai ke tingkat itu. Nah, sementara dalam agama kita sendiri juga diajarkan hal-hal demikian. Misalnya orang yang berbuat salah, bahkan mohon maaf misalnya orang yang berzina di tempat yang tersembunyi jauh daripada orang lain, kita juga tidak dibenarkan untuk mengganggu sampai batas-batas tertentu. Tapi sebenarnya kembali ke pertanyaan Ustaz, apa ada yang mungkin mohon nasihat Ustaz, kira-kira di mana permasalahan kita sehingga dari segi aktivitas agama kita sudah sangat baik, kita katakan undang-undang kita juga sudah syariah, tapi dari segi akhlak kita masih jauh Ustaz. Ya, masih orang langgar lampu lalu lintas, orang misalnya tidak memperhatikan tetangga gitu. Mungkin mohon nasihatnya Ustaz kan. Iya, terima kasih. Islam itu tidak terlepas dari 3 serangkai: iman, Islam, ihsan. Iman persoalan akidah, Islam persoalan ubudiyah, ihsan persoalan akhlak. Satu. Yang kedua, cerminan dari keislaman itu adalah pada akhlak. Cerminan dari Islam itu ada pada akhlak, bukan pada persoalan ibadat. Maka persoalan tentang akhlak ini menjadi kuat apabila diperkuat oleh perangkat adat. Itu yang dalam pepatah Aceh dikatakan, adat bak potumuruhum, hukum bak syah kuala, kanun bak putropang, resam bak laksamana. Kemudian diungkapkan adat itu kepaga syariat. Nah, sekarang dalam tradisi masyarakat Jepang, karakteristik dan keistimewaan mereka itu adalah pada menjaga adat, tradisi mereka. Sampai hari ini mereka masih berbangga dengan menggunakan baju kimono. Mereka masih bangga dengan bentuk bangunan tradisional dan mereka sangat menjaga tradisi ini. Maka termasuklah rasa malu yang tinggi. Sampai sekarang masih dipraktekkan di Jepang. Pejabat yang gagal itu langsung mengundurkan diri. Dulu malah bunuh diri. Budaya ini yang terus dipertahankan. Sebenarnya itu bukan iman, bukan akidah, bukan agama, tetapi faktor adatnya. Sedangkan kita di Aceh, adat itu tidak menjadi perhatian sama sekali. Sejarah itu tidak pernah menjadi perhatian sama sekali. Dulu sering saya buat perbandingan. Sebelum tsunami terjadi di Aceh, orang Aceh masih menjaga adat. Jarang sekali kita melihat laki-laki dan perempuan berboncengan dengan duduk ngangkang sebelum tsunami. Tapi setelah tsunami, jarang sekali kita melihat orang perempuan yang dibonceng duduk di belakang dan cara duduk menyamping, ngangkang semuanya.
Sampai hebohlah kemarin beberapa waktu yang lalu di Lok Sumawai itu oleh wali kotanya Pak Suedi Yahya mengeluarkan sebuah peraturan larangan duduk ngangkang, sampai populer pada waktu itu ngangkang style namanya. Ini satu contoh. Yang kedua, sebelum tsunami jarang sekali kita dapati di Aceh ada orang perempuan duduk nongkrong di warung kopi. Hana. Tapi setelah tsunami bukan hanya duduk nongkrong di warung kopi, bahkan orang perempuan menjadi pelayan di warung kopi. Bahkan setelah tsunami ada pemilihan putri kopi. Bayangkan, dulu ayahnya manusia, sekarang ayahnya kopi karena sudah putri kopi. Apa yang terjadi? Ternyata tsunami yang datang ke Aceh yang memporak-porandakan alam, bangunan yang rusak selesai dibangun dalam masa rehab rekon 5 tahun. Tapi dalam proses pembangunan fisik, dalam proses pembangunan arsitektur dan infrastruktur, kita sedang merusak kultur, budaya. Maka orang Aceh saat itu banyak yang kerja di NGO, karena rapat-rapatnya sering di kafe-kafe, karena terbiasa, akhirnya duduklah mulai saat itu orang perempuan akrab dengan warung kopi dan kafe-kafe. Nauzubillah. Makanya saya juga sering mengingatkan pemerintah kita ini ketika berbicara tentang syariat Islam, mereka sibuk dengan simbol bank syariah, kemudian bangunan harus semuanya punya kubah berbentuk masjid, sampai bandara itu pun mirip-mirip masjid, dibuat kubah. Padahal syariat itu bukan simbol, syariat itu bukan infrastruktur dan bukan arsitektur. Syariat itu adalah kultur, bagaimana menjadikan masyarakat ini berperadaban. Jadi kalau spesifik tadi kita sebut tentang pelanggaran lalu lintas, justru Islam itu 14 abad yang lalu sebelum dibangun peradaban modern tentang lalu lintas, itu sudah berbicara tentang lalu lintas. Ada hadis sahih Rasulullah yang menyatakan, iyyakum wal julusa fit turuqat, jauhilah kebiasaan duduk-duduk di jalan. Nabi sampaikan kepada para sahabat. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ma min majalisina buddun natahaddatsu fiha." Ada masalah apa dengan duduk kami di pinggir jalan padahal kami cuma ngobrol saja? Apa kata beliau? Fa in abaitum illal majlisa, kalau kalian enggan patuh dan tetap memilih untuk duduk di jalan, fa'atut tariqa haqqah, maka berikan hak jalan. Wa ma haqqut tariq ya Rasulullah? Apa hak-hak jalan itu ya Rasulullah? Kata beliau, yang pertama ghaddul basar, menundukkan pandangan mata. Jangan duduk nongkrong di pinggir jalan untuk cuci mata. Nah, sekarang kan itu kebiasaannya. Datang ke warung, kursi di dalam suruh pindahkan keluar agar sambil duduk kita bisa mantau orang yang lewat. Maka sekarang bayangkan Banda Aceh itu sepanjang trotoar dibangun, itu ada kursi orang jualan di pinggir jalan. Ini adab yang pertama yang terabaikan, makan di pinggir jalan. Kita makan dipertontonkan kepada orang yang tidak makan. Dan itu tidak masuk dalam peraturan pemerintah, wali kota, ataupun wakil rakyat. Kita datang ke Ulelu, itu bukan hanya makan di pinggir jalan, bahkan berikut dengan maksiat di pinggir jalan. Ini cewek pinggir jalan. Ini persoalan pertama, ghaddul basar, tidak dilakukan. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita ada di pinggir jalan, kita suruh orang berbuat baik, melihat ada hal-hal kebaikan, lakukan dan ajak orang lain. Tapi tidak terlakukan. Nah, maka sebagai contoh saja, suatu malam, sudah lama beberapa tahun yang lalu, saya pulang pengajian dari Pungai Blangcut, singgah di Lekaring, tempat saya biasa transit untuk singgah. Saya parkir mobil di seberang jalan, tapi sebelum saya berbelok itu saya melihat ada sebuah mobil di sebelah kiri jalan arah warung itu, mobil Kijang Buaya zaman dahulu, pakai atap di belakang, ada banyak anak-anak tertidur di belakang, dan di dalamnya itu ada seorang wanita sedang ngipas-ngipas seorang anak, kap mesin terbuka dan seorang pria sedang berkeringat. Saya parkir mobil saya mau ke warung, tapi jarak warung dengan jarak ke beliau itu, saya berada di tengah-tengah. Di warung itu banyak orang nongkrong di luar, duk mejanya menok. Saya tidak pakai peci, hanya kain sarung saja. Saya datang ke bapak yang sedang mengurus mesin ini. Saya tanya, kenapa pak? Motor hitam udip tengku dia. Saya tanyakan, kira-kira kalau didorong hidup enggak? Menyuta tulak udip muhan motor. InsyaAllah udip tengku dia.
Persoalan beliau kecil sekali, hanya tidak ada yang mendorong saja. Padahal di situ banyak laki-laki yang sedang ngobrol. Maka saya datang ke meja tersebut karena memang sudah akrab itu majelis saya. Saya tanya, "So yang kena olahraga ajak pula motor," saya katakan. Jadi karena saya mengajak, bangkitlah beberapa orang, didorong. 2 menit selesai masalah beliau. 2 menit selesai masalah beliau. Dorong mobil, hidup, nyala. Begitu selesai, alhamdulillah beliau mempunyai adab tersebut. Walaupun mobil sudah nyala, tidak langsung berjalan, beliau berhenti, turun dari mobil, mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah. Hanya 2 menit. Tapi ketika tidak ada yang amar ma'ruf, kalaulah saya tidak digerakkan hati saya oleh Allah untuk bertanya apa masalah beliau, bayangkan istri beliau terus ngipas di dalam, anak-anak di belakang tetap diserang oleh nyamuk, dan beliau tetap berkeringat sampai tengah malam. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Maka saya katakan, salat berjamaah ke masjid bagus. Tetapi ketika kita datang ke masjid, sepanjang jalan itu ada kemungkaran. Ina ngagam cewek atau Honda. Tadi ketika berjalan kemari dari Chot Keeng, di atas jembatan Lamnyong itu saya dapati 2 sepeda motor, 2 orang laki-laki dan perempuan, dua-duanya itu usia SMP. Dengan sikap yang tidak layak, sempat saya foto, saya mau unggah di media sosial. Kita buat protokol tentang corona, kita bisa cegat orang yang tidak pakai masker dan kita denda. Tapi tidak ada peraturan dari pemerintah untuk mencegat anak muda yang berpacaran di atas sepeda motor ini untuk didenda. Nauzubillah. Nahi mungkar, tidak jalan. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah, wa imatatul adza anit tariq, hilangkan gangguan dari jalan. Sekarang pemerintah secara resmi membuat speed trap tersebut yang tidak perlu. Contoh saja. Saya dari Chot Keeng kemari, itu ada komplek sekolah terpadu, madrasah terpadu Mantungkup. Ada 2 speed trap di awal dan di ujung. Sebenarnya speed trapnya polisi tidur. Saya tidak mau sebut polisi tidur, takut marah polisi ini. Polisi tidur itu, kalaupun aktif sekolah, hanya diperlukan 2 jam dalam sehari. Pagi dari jam 7 ke jam 8, siang dari jam 2 ke jam 3. Tapi itu tetap di situ 24 jam mengganggu orang yang lewat. Dan sekarang sudah 6 bulan anak-anak tidak sekolah dan itu tetap mengganggu orang yang lewat. Wa imatatul adza anit tariq, menghilangkan gangguan dari jalan. Kita parkir, jangan parkir sembarangan, perhatikan apakah ini mengganggu orang lain atau tidak. Islam mengajarkan itu, tapi sayangnya yang pertama, pemerintah tidak fokus pada persoalan akhlak. Yang kedua, nauzubillah, kadang-kadang guru-guru kita pun tidak mencontohkan tentang akhlak. Makanya kemarin saya unggah ke media sosial tentang persoalan merokok tersebut. Bagaimana mungkin makan dan minum yang dilakukan sambil duduk bagus, tapi kalau dilakukan sambil berdiri dan jalan tidak bagus. Sedangkan merokok sambil duduk pun tidak bagus. Tapi kita maafkan guru-guru yang merokok sambil jalan. Ini tentang akhlak yang tidak terpraktekkan dengan baik. Nah, makanya sekarang solusi yang pertama, bagaimana memperkuat adat, karena lembaga adat itu akan menjadi pagar bagi syariat. Dan yang kedua, kita dorong pemerintah untuk menjadikan amar ma'ruf nahi mungkar dan akhlak itu bahagian dari proses mitigasi bencana. Jadi kalau dalam Covid ini, Allah tidak turunkan bencana ke sebuah negeri kecuali karena kemaksiatan yang dilakukan oleh penduduknya. Tapi pemerintah tidak fokus pada kemaksiatan, fokus pada Covid-nya saja, walaupun maksiat tetap dilakukan. Maka na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi kalau begitu, kita kagum kepada budaya masyarakat apapun agamanya, selama mempertahankan tradisi budaya yang positif. Yaitu mereka malu bermaksiat terang-terangan, kalaupun berzina mereka bersembunyi. Mereka malu apabila melakukan hal yang salah, dan malunya itu mendorong mereka untuk mundur dari pekerjaan. Tapi kita, malu itu menjadi produk langka sekarang. Makanya kita biasakan pada anak-anak, nak kita malu bikin begini, nak kita malu. Biasakan ungkapan malu, agar malu itu kembali ke dalam masyarakat. Demikian, terima kasih.